إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أمة سيدنا محمد من المؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberi nikmat sehat walafiat, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa diberikan husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala man wa sallallahu alaihi ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'uli lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasbihullahu li-dini, tasbihullahu li-mahani, tasbihullahu liman qarwaniya, tasbihullahu liman hasadani, tasbihullahu liman kadani bisuhu, tasbihullahu indal maut, tasbihullahu inda su'alil qabri, tasbihullahu indal mizan, tasbihullahu inda sirat, tasbihullahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi 'adaban indallah yaumil qiyamah. Orang yang paling keras siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat, alladzina, yaitu orang-orang yudahuna bi khalqillah, yang sombong di hadapan makhluknya Allah. Jadi sombong itu Allah paling benci. Sebab manusia tidak ada yang disombongkan. Apa yang disombongkan manusia? Wa khuliqal insan dha'ifa. Allah ciptakan manusia ini makhluk yang paling lemah. Jadi sampai jangan kira paling kuat. Paling lemah itu makhluknya Allah, manusia. Ayo sampai lihat, sampai bisa berdiri umur berapa? Setahun. Ya. Kucing itu baru lahir bisa merangkak. Betul nggak itu? Kuda baru lahir bisa berdiri. Tidak nunggu lama, 5 menit dia berdiri langsung. Sebab kalau sampai melihat flora dan fauna, itu kuda kalau tidak cepat berdiri dimakan harimau sama hina-hina. Harus cepat berdiri. Sapi kan, kerbau kan, harus cepat berdiri. Itu hidupnya. Apalagi kalau sudah terkena air susu, kuda jatuh atau sapi itu banteng lahir, kalau masih dijilatin sama ibunya, air ketubannya itu begitu 5 menit goyang dia berdiri, nyariin susu ibunya, nyusu kuat lari dari ular langsung langsung ya bisa. Ular kobra itu kalau baru lahir lebih mematikan daripada induknya. Jadi di dalam telur itu sudah beracun ya. Kuat apalagi manusia. Ada kucing kelahiran di atas. Wah, jatuh puing
Saya tanya, mati apa lari? Manusia jangan dari atas kamar mandi aja innalillah. Di mana? Jatuh di kamar mandi. Kuat apa lagi? Kuat lari. Ada namanya burung pelari. Burung pelari itu kecil aja burungnya. Burungnya jarang terbang, memang lari. Itu juara satu maraton apa juara lari cepat. Lewis namanya, Louis Lewis, tercepat di dunia. Sama burung itu ketinggalan jauh dia lari. Kuat makan. Biar bapak piring sekali makan. Paling mentok 3 piring. Burung onta itu satu bak ini gue habis kali makannya. Kok tahu? Karena dulu di pondok saya ada burung onta. Dikasih orang kirain enak, ternyata pusing ya. Kasih makannya pusing. Orang nggak tahu senangnya kan langka. Kalau burung langka, senangnya nggak jadi dikasih buat. Memang ada kebun binatang yang pondok itu ada kuda, burung merak, burung ini, burung kasih burung onta senangnya. Begitu lihat makannya pusing ya. Sisa-sisa santri masih kurang. Kuat nggak makan. Ikan lele, beruang, itu 1 tahun tidak makan bisa ya. Ikan haruan bisa tidak makan setengah tahun. Makanya jangan heran tanah kering, ya kan, kemarau. Dan ada ikannya dikira begitu hujan turun keluar semuanya ikannya, karena dia menggalamkan dirinya di dalam lumpur. Setahun dia berhenti mematikan diri seperti beruang, namanya itu hibridasi. Apa bu? Perhatikan hibridasi dulu. Hibridasi itu dia itu mematikan diri, memakan lemak yang ada di diri. Kayak beruang kutub itu sebelum musim salju dia kawin dulu. Langsung masuk goa, bobot 300-400 kilo. Begitu keluar dia bawa anak, bobotnya 150. Jadi 150 kilo hilang. Tapi langsung punya anak. Karena waktu tidur dia hamil. Buat apa lagi ya? Kuat hubungan suami istri. Kai ini semalam tahan berapa kali nih? Jangan semalam lah, sebulan berapa kali gitu katanya. Burung pipit gereja itu kalau kawin hampir 2000 kali. Kalau harimau selama seminggu dia kawin 250 kali. Kucing gitu juga. Makanya kalau kucing sampai lihat kawin set di sini, dia lari lagi, set dikejar lagi, kawin lagi, kejar lagi, kawin lagi, kejar lagi, kawin lagi. Setelah itu seminggu dia tidak kawin sampai melahirkan. Beda dengan manusia. Kalau manusia mau melahirkan malah kata dokter 3 kali 1. Mau melahirkan berapa? Berapa kalau mau melahirkan kata dokter? 3 kali 1, artinya sehari 3 kali. Jemput adiknya itu lah, supaya lekas keluar. Percaya kalau ada bidang tanya itu, pasti tidak mau bilang suruh sering hubungan. Sering. Manusia lebihnya 3. 1, ini kelebihan dia.
Biar kalau dia burung makan, langsung terbang. Ayam banyak makan atau ditinggal pulang. Ada yang dibawa. Manusia selamatan, termasuk nanti. Termasuk saya paling banyak dapatnya. Nanti dikasih sudah berkat satu-satu. Kalau tahlilan itu di depannya masih ada wade, ada pisang, ada tidur. Sudah dikasih sekresek sama isinya lengkap, masih juga di piring dimasukkan. Tapi di sini sama enggak bang, orangnya enggak kayak gitu ya. Ada bedanya. Sama. Sampai ada rokok dimasukkan kopi. Yang di gelasnya ini ada rokoknya kalau tadi sama dia lagi. Di kampung ada lagi pas ngambil 10 dicolek, dikembalikan cuma 3, 7 masih di sini. Kelebihan manusia serakah. Yang serakah itu cuma 2 di dunia ini, manusia sama waring. Waring itu sama kasih pisang, dia makan, tapi pulangnya dia bawa. Makanya yang makan di dunia pakai tangan cuma 2, manusia sama waring. Makanya Habib Abdul Rahman mengatakan, man lam yakul lahu wirdun bahwa wirdun. Siapa orang yang tidak punya wirid hidupnya, dia kayak waring. Subuh ini wirid baik, orang beriman harus sujud sama Allah. Lah subuh ada wirid namanya sholat subuh, zuhur wirid zuhur, asar wirid asar. Makanya selesai sholat dinamakan wiridan itu amal yang dikerjakan rutin. Subuh kita rutin sholat, zuhur kita rutin, asar kita rutin, maghrib kita rutin, isya kita rutin. Nah, siapa orang yang tidak punya wirid, tidak ada bedanya dengan waring. Kalau subuh ini dia tidak sholat, waring juga tidak sholat. Zuhur waring tidak sholat. Kalau ada orang zuhur tidak sholat, waring tidak sholat juga. Kalau masalah kawin sama, nenek sama. Loh, waring itu neneknya kayak manusia bu, digembol gini, digendong gini. Sama, termasuk serakahnya, termasuk makannya. Tidak ada di dunia ini makan pakai tangan kecuali manusia. Tidak ada yang makan pakai tangan kecuali waring. Semuanya langsung mulut, kambing mulut, ayam mulut, burung mulut, ikan mulut, ular mulut, harimau mulut. Yang pakai tangan cuma manusia. Kaca dibuka, waring itu pakai batu bukanya, buka. Jadi manusia tidak ada yang disombongkan, apanya disombongkan. Ada lagi kelebihan manusia lagi. Manusia tidak perlu sombong, karena yang dibawa kemana-mana, apapun yang dibawa kotor. Ini ada yang bawa ATM? Tidak ada. Bawa ATM tidak ada. Bawa duit? Sebagian ada. Kalau yang sebagian ada yang bawa memang dia sholat, ya kan? Tapi maaf kalau dibuang bawa kotoran, isinya suruh buka, suruh masuk satu-satu, insya Allah keluar semuanya. Dan ketiga, kelebihan manusia, kalau mati bangkainya paling busuk.
tidak ada yang tidak dimakan oleh manusia. Semuanya dimakan. Kalau kambing dikasih sate dia tidak mau. Kambing itu dikasih sate dia tidak mau. Kucing dikasih rumput tidak mau juga. Kalau manusia bambu dimakan boleh. Belatung dimakan, laron dimakan, belalang dimakan, nyamping dimakan, buaya dimakan, ular dimakan. Sampai di Surabaya itu ada restoran belatung. Jadi ayam itu dipotong, atau ayamnya dipotong, dimasukkan tapi tidak diapa-apakan sampai keluar belatungnya. Begitu keluar belatungnya disetrok gitu, tinggal belatungnya aja, digoreng dibumbuin atau rasa kering kayak marmit gitu, kering. Ingatlah orang makan laron, ya, ini orang Madiun, orang Kediri biasa makan laron. Kalau di Pondok dulu ulur sering, maaf kebetulan dulu belum pernah makan. Anak-anak yatim itu kalau mondok dia makan itu cari belalang di kuburan itu samping pondok. Nanti dapat gede-gede ini ditusuk, kalau dibakar di api itu kayak udang. Tapi kalau makan yang badannya tidak tahan, dia akan gatal-gatal, keluar bentong-bentong. Kebetulan belum pernah makan belalang. Halal, memang halal. Belalang itu halal. Laron itu halal juga. Jadi manusia ini paling busuk. Kelebihannya cuma itu. Selebihnya, maaflah, selebihnya apa yang disombongkan manusia itu bukan punyanya dia. Kalau kita bukan punya dia, kita sombongkan. Kalau ketahuan orang, malu sampai. Contoh, ada satpam jaga parkiran, ada mobil Alphard bagus baru keluar, terus dia sombongin mobil kuning. Sementara orang lain tahu itu cuma dia penjaga yang punya mobil itu, terus kita sombongin, diketawain orangnya. Kenapa? Karena kita lahir tidak ada bawa apa-apa. Lahir kita ini telanjang. Pakaian yang kita miliki titipan Allah, harta yang kita miliki titipan Allah, jabatan yang kita miliki titipan Allah. Allah bisa aja kesehatan yang kita miliki titipan Allah, anak titipan Allah, suami titipan Allah, istri titipan Allah. Allah ambil sesuka-suka Allah, orang punyanya Allah. Terus kita sombongkan, termasuk ketampanan. Nang cantik, nang bungas. Pernah enggak orang tuanya pesan, ya Allah jadikan bimbing ya Allah, bungas ya Allah? Nah, jangankan dia, nang pesan Hana itu neneknya Nabi Isa. Neneknya Nabi Isa terkenal ahli ibadah, pesan sama Allah. Pesannya tidak sekedar pesan, nazar. Qala rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryama wa inni
u'idzuha minasyaitonir rajim. Inni nazartu, ya Allah aku bernazar lala Allah. Nazar itu kalau hajat tidak kabul-kabul, dia nazar. Tapi wajib nanti. Aku berpuasa ya Allah nazar. Kalau ini kabul aku puasa 7 hari. Berarti dia wajib berpuasa. Ada dosanya. Nazar kalau hajat. Nazar ya Allah ini nazar laka ma fi batni, ulun bernazar lawannya ya Allah. Nang di kandungan ulun ini jadikan muharrar. Muharrar namanya orangnya alim, imamin masjid, rawat masjid, menghidupkan masjid, orang rajin berjamaah, orang yang malas jadi semangat, orang bodoh jadi alim, itu muharrar. Nadarnya udah bagus, sudah kita apa nanti masalahnya laki ya Allah. Jadi tidak minta laki, sebab kalau yang bisa jadi imam siapa? Laki ini, laki. Mintanya laki cuma itu, bukan karena apa-apa. Baik dikata muharraran fataqabbal minni, dia terima ya Allah. Begitu lahir, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, kenapa lahir bini? Apa jawab Allah? Qala inni a'lam, aku lebih tahu dari kamu. Ternyata ini Siti Maryam mau didesain jadi tuntun dunia. Seorang wanita tanpa disentuh laki-laki bisa punya anak. Wah, begitu kecil, umur 10 tahun. Ini umur berapa ya? 9. Nah kayak gini, Siti Maryam segini, ditaruh di mihrab, dikunci, kuncinya pegang Nabi Zakaria. Anak Siti Maryam umur 9 sampai 10 tahun, maunya ngasih makan, kunci nanti buka, ternyata maaf, di kamarnya Siti Maryam banyak makanan yang tidak ada di negeri Palestina. Contoh, umpamanya tiba-tiba di sana dibuka pintunya ada rambutan, ada pohon lain, terus apa lagi buat rambe. Dari mana nih? Kalau ada kurma wajar, ya kalau buatin wajar, ini tidak ada. Qala ya Maryam anna laki hadza. Maryam, ini dari mana? Aku melihat aja belum pernah buah ini. Maka kamu di dalam kamar aja. Kok bisa? Qala huwa min indillah. Ini ya Nabi paman Nabi Zakaria itu pamannya. Ini dari Allah langsung. Dikunci semuanya, tidak ada pintunya, tidak ada lubangnya. Kenapa ada makanan di sini? Langsung dari Allah. Ini umur 9 tahun. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi ini ada juga kiai yang kadang-kadang kantongnya kosong tapi bisa keluar duit dari sini. Percaya kalau saya percaya, karena di Qurannya ada. Di antaranya Kiai Hasani, Kiai Ahmadi. Beliau tidak mau duit, boy. Memang beliau tidak mau duit. Itu kalau jalan tangannya gitu. Karena orang itu kok pikir kasih uang beliau, tapi beliau tidak mau. Kalau salaman pengajian ini. Kenapa? Sebab jamaahnya semuanya berbawaan amplop. Jadi tangannya diginikan. Jadi tidak bisa salam. Akhirnya dibawa, dikasihkan di bawah hambal rumah beliau. Amplopnya susah. Kata beliau hambalnya disimpunin aja. Jadi kalau pengajian tidak pakai hambal, dimasukkan selangin angin, ditutup. Itu
di Pasuruan pun tinggalnya meninggal, tapi sudah walinya Allah. Ada yang kayak gitu memang, termasuk guru saya. Guru saya dulu pondoknya tidak bayar, 1.000 orang, 200 anak yatim, tidak bayar semuanya, dikasih makan, dikasih pakaian. Saya tahunya waktu saya duduk di bawah, duduk di bawah, yaitu duduk di atas kursi, kursinya kayak gini, kursi kuno, zaman kuno bari, duduk gini tadinya, cuma ini ketinggian agak rendah kursinya. Saya di sini, datang ada santri, Pak Kiai berasnya habis, berapa katanya? 2 kuintal. 2 kuintal zaman 91 92 sekilo cuma 1.000 beras. Ini gini Bu, saya di bawah. Berapa? 200 ya. Tangannya gini, langsung gini. Dan dihitung tangannya gini. Di bawahnya kursi pegangannya itu langsung. Cukup 200, cukup, keluar. Santri yang beli sayuran datang sampaikan, saya mau ke pasar, berapa? 200. Ini lagi. Saya ingin lihat, ya dari mana nanti duitnya? Kok cepet? 1 cepat, 2 udah dihitung. Tangannya nempel di kursi. Tidak lama lagi datang lagi. Yang mau beli besi, ayah mau beli besi, ayah berapa? Saya mikir dari mana ya? Jadi kemarin pas akhirnya terpikir ya. Dan amalia ini ada di dalam kitab Sirrul Jalil, karangan Wali Kutub Syekh Abi Hasan As-Sadili. Jadi tidak ada yang disombongkan oleh manusia, termasuk ketampanan. Allah berfirman, huwallazi yusawwirukum fil arham, dialah Allah yang melukis kita. Jadi wajah kita ini tidak harus sama dengan orang tua kita, tidak sama dengan, kadang lebih parah lagi wajah kita sama dengan tetangga. Ada nggak gitu? Jangan suudzon, nanti suudzon. Kenapa wajahnya sampai kayak tetangga? Kalau pasnya tetangganya cantik, tidak masalah Pak. Tetangganya ganteng, tidak masalah. Ternyata waktu hamil benci betul sama tetangganya. Benci betul. Akhirnya wajahnya kayak tetangganya. Sama tetangganya benci betul. Jadi tidak boleh. Jadi orang kalau sombong dengan kepada manusia dengan apapun, maka Allah paling benci kepadanya. Kebalikannya, ketika Allah menitipkan kepadanya sesuatu yang lebih dari manusia, ketampanannya lebih dari manusia, cantiknya lebih dari manusia yang lain, hartanya lebih daripada manusia, jabatannya lebih tinggi daripada manusia, ilmunya lebih tinggi dari manusia, kemudian dia memandang semua itu adalah anugerah daripada Allah, kemudian dia melakukan tawadhu, rendah hati, sekalipun sekelas ibadah, sampai rajin ibadah,
Jangan sekali-kali meremehkan orang maksiat. Orangnya jangan, kalau maksiatnya boleh sampai tidak senang. Orang tidak sholat, jangan dibenci orangnya. Sholatnya yang dibenci. Kenapa engkau tidak mau sholat? Kenapa sholatnya kau tidak mau? Orangnya jangan, karena orang bisa berubah. Ada satu orang pemabuk di Maroko. Itu orang masjid, ketika dia mau sholat itu baru pertama kali dia masuk masjid, mabuk lagi habisan. Orangnya sudah agak waras, sudah hancur, mulutnya masih bau. Jadi begitu mau sholat, anta muskil, jadi keluar dari mabuk. Nah, muskil, aku tidak mabuk. Terus boleh kan sholat? Aku ingin sholat. Anta muskil, ukhruj, ente mabuk, keluar. Tetap dia kepingin sholat. Tiba-tiba imamnya sholat. Teman-teman, dibimbingnya ke tempat duduk dia, langsung sholat. Allah, ayat yang dibaca tentang taubat, ayat yang dibaca tentang kematian. Begitu orang ini sujud pertama masih bisa berdiri, sujud lagi. Begitu sujud, klop, imamnya berdiri, orangnya tetap sujud. Begitu selesai salam, ditenggolnya, rebalah dia. Maka imamnya berkata, anta tastati hakana, kamu bisa kayak orang ini sekarang. Meninggalnya posisinya salat, meninggalnya posisinya sujud. Sebaik-baik amal ibadah adalah salat, sebaik-baik salat adalah sujud. Jadi yang ada kita ini bersyukur. Pagi sehat syukur, pagi ada rezeki syukur, pergi pagi bisa ibadah alhamdulillah. Itu semua anugerah daripada Allah yang diberikan kepada sampean. Semakin sampai rendah hati kepada Allah, semakin sampai diangkat derajatnya oleh Allah. Semakin sampai syukur, dilimpahkan rezeki kepada sampean. Semakin syukur kepada kesehatan, semakin diberi kesehatan oleh Allah. Moga-moga sedikit nanti sampaikan ini semuanya diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubanana wa liwalidina wa li auladina wa liman sa'idna wa liman ahsana fika wa liman ahsana ilaina wa dhabil huquqil wajibatan. Ya Allah, bijahi Nabi Mustafa Rasulullah. Al-Fatihah. Bikin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Al-Mawlud fi kulli zaman. Al-Mawlud fi kulli La zaman. ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Mawlud fi kulli makan. Al-Mawlud fi kulli La makan. ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Mawlud fi kulli lisan. Al-Nazmu fi kulli lisan. La ilaha illallah. Min zawalil iman. Min zawalil iman. Min fitnatil syaitan. Ya man yahsan. Ya Hanan ya Hanan, Ya Rahim ya Rahman, Ya Ghafur ya Ghafar, Ya Fidna Rahman, Wa
الراحمين